Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan syarah dari hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Dan kita belum masuk pada syarah hadis tersebut, masih dalam muqaddimah. Baik, insyaallah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah annal iman yazidun wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Bahasanya iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau dua pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang status hukum orang yang mengatakan aku mukmin. Nah sekarang yang kita bahas adalah bertambah dan berkurangnya iman. Bertambah dan berkurangnya iman. Inilah merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah lahum tariqun wa lahum siratun mustaqimun laisat katoriki ahlil bid'ah kal khawarij wal mu'tazilati wa ghairihim. Wal khawarij wal mu'tazilah yaquluna anna murtakibal kabirah kafirun kama taqulu al khawarij au huwa fi manzilati bainal imani wal kufr kama taqul al mu'tazilah. Kata di sini disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki jalan yang berbeda dengan ahli bid'ah, dan mereka memiliki jalan yang lurus dalam memahami permasalahan iman, yang mereka itu tidak seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya orang yang mengerjakan dosa besar itu kufur, ini adalah Khawarij. Adapun Mu'tazilah mengatakan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa besar maka dia berada di baina manzilataini, berada di dua kedudukan. Yang pertama kedudukan iman dan kedudukan kafir. Jadi tidak iman tidak kafir. Ini menurut Mu'tazilah. Tapi kalau menurut Khawarij sudah keluar dari Islam, orang yang melakukan dosa besar. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar, mereka itu berada di antara iman dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah mereka berpendapat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Ketika seorang itu faida amilal insan wa kathura amaluhu zada imanuhu. Ketika seorang manusia itu banyak melakukan amalan perbuatan kebaikannya, maka saat itulah imannya bertambah. Jadi faida amila al insanu wa kathura amaluhu zada imanuhu.
ketika seseorang itu banyak melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman dia itu semakin bertambah. Waziyada laisat fil amal faqad takunu az-ziyadatu fil yaqin wa qad yakunu al-insan fi waqti aktsari yaqinan wa minhu fi waqtin akhar wa kadzalika al-qaul qad yakunu al-qaulu mutabiqan lima fil qalb wa mutabiqan lima fil waqi'. Di sini disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya bertambahnya keimanan seseorang itu bukan hanya berkaitan dengan amalan perbuatannya saja, akan tetapi bertambahnya iman seseorang bisa didapat dari keyakinan hati seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah masalah kecintaan dia kepada Allah, ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi kecintaan, keyakinan, keikhlasan dia kepada Allah, tadarruknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hatinya itu semakin yakin, semakin mantap, maka pada saat itu pula lah iman dia sedang bertambah. Paham? Jadi ulama di sini menyebutkan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bertambahnya iman seseorang itu bukan hanya sekedar perbuatannya saja yang bisa menyebabkan imannya bertambah, tapi keyakinan dia di dalam hati pun bisa mempengaruhi keimanan dia bertambah dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad takunu az-ziyadatu fil yaqin. Terkadang ini faqad takunu, huruf qad masuk pada fiil mudhari, jadi bermakna kadang-kadang. Faqad takunu az-ziyadatu, maka ada kalanya, kadang-kadang bertambahnya iman seseorang itu fil yakin, dalam bentuk keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk keikhlasan dia kepada Allah dalam melakukan ibadah, dalam bentuk ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan amalan hati. Pada saat itulah iman dia akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berkurangnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya sekedar dengan perbuatan dia, bahkan amalan hati pun bisa mempengaruhi kadar keimanan seseorang. Misalkan ketika kita sholat kepada Allah, atau ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa khusyuk, maka otomatis iman kita berkurang. Berbeda hanya dengan orang-orang yang dia itu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu khusyuk ketika dia sholat dan ketika dia berzikir kepada Allah, maka saat itulah iman dia bertambah. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi tidak hanya sekedar perbuatan yang nampak saja kita itu bisa, iman kita itu bisa bertambah, tapi amalan hati ini juga bisa mempengaruhi bertambah dan berkurangnya keimanan kita. Gimana? Betul. 3 kesatuan, karena iman kan iqrarun bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi 3 tonggak itu bisa mempengaruhi semua kadar keimanan kita. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, beliau menyatakan
zikir yang paling baik itu adalah lisannya mengucapkan kalimat zikir dan hatinya mentadaburi, merenungi makna yang terkandung di dalam zikir tersebut. Inilah zikir yang baik. Semakin orang itu mampu memahami kandungan yang terdapat di dalam zikir yang dia baca, maka semakin bertambahlah keimanan orang tersebut. Misalkan saya ambil contoh, ketika kita membaca subhanallah, lisan kita mengucapkan subhanallah, tapi apa makna yang terkandung di dalam subhanallah? Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam terjemah bahasa Indonesianya, Maha Suci Allah. Apa yang harus kita sucikan? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sucikan. Dan kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekutu. Kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekutu. Dan kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala bahasanya Allah itu tidak memiliki anak sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahudi mengatakan Uzair itu merupakan anak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Silakan dibuka Mas Asrul, tentang perkataan orang Nasrani dan Yahudi. Perihal Nasrani mengatakan Nabi Isa itu adalah putra Allah, Nabi Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dicari pada kalimat Uzair. Kemudian malaikat, mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini makna yang terkandung di dalam zikir yang kita baca tiap hari setelah selesai sholat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita merenungi makna dari kalimat zikir tersebut. Inilah zikir ala ahlus sunnah wal jamaah, bukan zikir ala sufi. Kalau zikir ala sufi, mereka berzikir tapi hati mereka menganggap bahasanya dirinya telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari zikir yang mereka kerjakan itu. Nah, ini perbedaannya antara Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ketika dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merenungi kandungan zikir tersebut. Merenungi kandungan zikir tersebut dan menghayati. Nah, letak perbedaannya, penghayatan yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan penghayatannya orang sufi. Kalau orang sufi penghayatannya, mereka mengarah kepada penyatuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, mencapai makom atau kedudukan yang tertinggi, sehingga ketika sudah makom tertinggi, zikirnya sudah tidak la ilaha illallah lagi, tapi hu atau hi. Ya, silakan dibaca Asrul ayat tadi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. qatalahullah diartikan melaknat. Artinya itu memerangi, itu menyelewengkan makna itu sudah. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka, memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang mereka itu menganggap bahasanya Uzair itu putra Allah dan Isa bin Maryam adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Surat keberapa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke 30. Surat At-Taubah ayat yang ke-30, surat yang ke-9 ayat yang ke-30. Ada yang bawa Quran terjemah Rafi, coba terjemahnya sama enggak? Qatalahullah di situ diartikan apa? Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-30. Ah, 30 atau 32? 30 Mas. 30. Kalau diberkata memerangi. Di mana? Nah, kan itu yang benar, memerangi. Terjemahan yang seluruhnya melaknat. Berkata yang memerangi. Di situ juga memerangi. Di situ melaknat. Pak, sekarang kita lihat di terjemahan Kementerian Saudi Arabia. Oleh Muslim memerangi itu apa? Tidak, maknanya itu berbeda. Kalau memerangi ya diperangi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melaknat itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari rahmatnya, itu laknat. Tapi kalau memerangi memang mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda maknanya. Kalau laknat ya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah berarti dia dijauhkan dari rahmatnya. Di sini juga dimaknakan dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Coba nanti kita lihat di tafsirnya. Taib. Jadi itu diantara contoh bagaimana hati seseorang itu bisa menjadi penyebab bertambahnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunu wa kadzalika al-qaulu qad yakunu al-qaulu mutabiqan lima fil qalb wa mutabiqan lima fil waqid wa qad yakunu mujarrad qaulu qalahu wa lam ya'rifu ma'nahu. Demikian pula perkataan seseorang bisa menjadi sebab bertambahnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ucapan yang dia lakukan, ketika ucapan yang dia ucapkan itu bersesuaian dengan hatinya, berarti dia jujur. Tapi terkadang ucapan yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, berarti dia dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sidqu yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu bisa mengantarkan seorang kepada surga. Semakin orang itu jujur perkataannya, maka semakin dia itu mendapatkan banyak wasilah untuk mengantarkan dirinya kepada surga.
Semakin dia jujur berarti semakin bertambahlah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu melarang dari sifat dusta. Paham? Demikian pula ketika ada orang itu yang senantiasa dia berdusta, sering berkata dusta. Apalagi ketika dia berdagang. Yang kata Rasulullah SAW itu para pedagang itu disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah. Kenapa? Karena para pedagang itu kata Rasulullah SAW sering bersumpah dengan sumpah palsu. Dan sumpah palsu itu kata Rasulullah melariskan perdagangan dan menghilangkan keberkahan. Ini maka para pedagang kata Rasulullah SAW disuruh banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan sampai melakukan sumpah palsu. Barang belum ada yang nawar, tapi dibilangnya sudah pernah ada yang nawar. Itu berarti dia telah melakukan sumpah palsu. Maka kasus seperti ini melariskan perdagangan dan menghilangkan keberkahan. Ketika ada seorang itu, misalkan contoh tadi adalah seorang pedagang yang dia itu ketika dalam berdagang sering mengucapkan sumpah palsu, maka iman dia berkurang. Tapi ketika dia jujur dalam perdagangannya, maka iman dia bertambah. Semakin banyak dia berkata jujur, semakin ucapan yang dia ucapkan bersesuaian dengan hatinya, maka bertambahlah keimanan dia. Jadi inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faziyadatu wan naqsu fil jami' fil ilmi wa fil qawli wa fil amal. Maka kesimpulan dari apa yang telah diuraikan bahwasanya bertambah dan berkurangnya iman itu ada dalam satu kesatuan, yakni kesatuan definisi iman dalam hati, kemudian perkataan dan perbuatan. Tiga yang menjadi satu kesatuan tersebut merupakan bisa menjadi sebab bertambah dan berkurangnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya hatinya saja, tapi perkataan dan perbuatannya bisa menyebabkan bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Berarti ini berkaitan dengan amalan apa? Hanya saja amalan hati. Orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Ini berarti berkaitan dengan hati. Jadi hati seseorang bisa menjadi penyebab bertambahnya iman. Di dalam surah Taubah ayat yang ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka At-Taubah ayat yang ke-125. Silakan dibaca apa? At-Taubah ayat yang ke-125.
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Ayat sebelumnya 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Lanjutkan, wa amal ladzina fi qulubihim fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Artinya, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, yang mereka akan mati dalam keadaan kafir. dalam ayat itu bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang berkaitan dengan apa? Bukan amalan apa dalam ayat tadi, amalan hati saja Dan perkataan. amalan hati dan perkataan. Bagaimana tadi sudah saya katakan, sudah saya jelaskan, bahasanya ketika perkataan seorang itu bersesuaian dengan hatinya, dia tidak berdusta, dia jujur dalam keimanannya, dia jujur dalam perkataannya, maka bertambahlah keimanannya. Adapun ayat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat yang ke-124 dan 125, maka di situ orang-orang munafikin mengatakan siapa yang akan bertambah keimanannya. Berarti apa? Orang munafikin mereka itu mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, mempertanyakan siapa yang akan bertambah imannya dengan ayat ini. Tapi orang-orang mukminin mereka sudah ketika turun ayat maka bertambahlah imannya. Tapi kalau orang-orang munafikin mereka mempertanyakan, sehingga perkataan mereka berbeda dengan apa yang ada di isi hatinya. Ad-dhahir khilaful batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Faman jahadahum biyadi fahuwa mu'minun, wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'minun, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatin khardalin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya maka dia beriman. Wa man jahada bilisani fahuwa mu'min, dan barang siapa yang melawan mereka, melawan orang-orang kafir dengan lisannya, fahuwa mu'minun, maka dia juga beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan siapa juga yang melawan orang-orang kafir itu dengan hatinya, yakni dengan hatinya itu benci dengan orang-orang kafir, maka maksudnya hatinya itu benci dengan kekufuran, maka dia orang juga dikategorikan sebagai orang yang beriman. Jadi ini diantara dalil yang dipakai Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurangnya iman bisa melalui 3 jalur tadi: hati, lisan maupun perbuatan. Di mana Rasulullah tadi katakan orang yang berjihad melawan orang kafir dengan tangannya dia bisa bertambah imannya. Orang yang melawan orang kafir dengan lisannya, dengan membantah keyakinan-keyakinan batilnya, dengan membantah keyakinan-keyakinan yang menyimpangnya, ini juga merupakan bagian dari jihad yang bisa menyebabkan bertambahnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika ada orang yang dia itu tidak mampu berjihad dengan lisan, berjihad dengan
tangannya, kekuatannya, dia hanya mampu mengingkari kekafiran tersebut dengan hati, maka dia juga dikategorikan sebagai orang yang bisa bertambah keimanannya. Paham sampai sini? Dan juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sering kita dengarkan tentang hadis ingkarul mungkar. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah, itu kan tahapannya tangan, kemudian lisan, kemudian hati. Tangan berarti amalun, anggota badan. Lisan qaulun. Mencegah kemungkaran dengan hati, dengan benci dengan kemungkaran tersebut, dan tidak dengan datang di tempat itu, maka bil janan. Bertambahnya iman seorang itu dengan hatinya. Dan inilah mazhab para salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Fadhahaba as-salafu ila anna al-iman yazidu wa yanqus. Adkur jumlah minan nuqul an ba'di sahabati wat tabi'in wa ba'dahum. Di antaranya, jadi di sini disebutkan fadhahaba as-salafu. Dhahaba di sini maknanya bukan pergi. Fadhahaba as-salafu. Para ulama salaf itu berpendapat ila annal iman, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dari para ulama salaf, an ba'di sahabati wat tabi'in, dari sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang mengikuti sahabat dan tabi'in, 3 generasi terbaik. Yang kata Rasulullah SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalawnahum, thumma alladhina yalawnahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi inilah generasi yang terbaik, yang memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dan memahami Al-Quran. Mereka lah generasi, 3 generasi yang terbaik. Mereka yang disebut dengan generasi para salafus salih. Mereka semuanya berpendapat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul li ashabihi. Umar bin Khattab mengatakan kepada salah satu sahabatnya, para sahabatnya, Umar mengatakan, ta'alau nasdadu imana. Marilah kita melakukan amalan yang bisa mempertambah keimanan kita. Nah, ini berarti Umar bin Khattab berpendapat bahwasanya iman itu bisa bertambah. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Iman, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, Al-Ajurri di dalam kitab Asy-Syari'ah, Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibana, dan Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Aqidah Ahlussunnati wal Jamaah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, ijlisu bina nasdadu imana. Mari kalian bermajelislah denganku, bermajelislah dengan kami. Nasdadu imanan, kami akan mempertambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul fi du'aihi, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdoa dengan doa Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahilah imanku, keyakinanku, dan kepahamanku. Nah, ini doa ini bisa kita senantiasa amalkan. Nah, doa-doa seperti ini ya, ini amalkan saja. Doa masyhur dari sahabat Rasulullah SAW. Tidak doa dibikin oleh para dukun putih atau para tukang sihir putih. Nah, doa-doa ini kita pakai.
yang langsung dari sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling mulia di antara umat Rasulullah SAW. Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tambahan dalam hal ilmu, tambahan dalam iman, keyakinan dan kepahaman. Tapi mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Wal ilmu indallah, in uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.